Baca Pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dituding melakukan kampanye terselubung lantaran muncul dalam tayangan azan maghrib sebuah stasiun TV swasta. Aksi Ganjar itu juga dinilai sebagai bagian dari bermain politik identitas. PDI Perjuangan langsung membantah bahwa kadernya Ganjar Pranowo yang eksis di azan maghrib stasiun televisi swasta merupakan bagian dari politik identitas. Alih-alih menyebutnya sebagai politik identitas, sosok Ganjar justru dinilai religius dan rajin beribadah. Tapi Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini bagian dari ekspresi identitas seseorang. Apakah itu identitas agama, identitas sukunya, atau identitas partainya, dan itu dilindungi oleh undang-undang kita selama tidak menggunakan simbol-simbol partai, selama tidak mengajak kepada suatu kampanye, selama tidak menggunakan itu untuk kepentingan sebuah kampanye politik. Karena bagi kami ya, orang di mana salahnya kalau ingin mengajak orang itu sholat, karena azan itu kan mengajak orang sholat. Dan seperti dijelaskan tadi juga, background Pak Ganjar, kemudian istrinya Ning Atiko dari pesantren yang sangat kuat keislamannya. Jadi itu juga untuk menunjukkan kepada publik bahwa Pak Ganjar adalah seorang muslim yang baik, muslim yang taat, seorang muslim yang nasionalis, yang bisa memberikan jawaban kepada publik yang selama ini melihat ada ketegangan misalnya antara nasionalisme dengan agama, antara pengatasnamaan agama dengan tindakan kekerasan, dan juga dengan prinsip-prinsip dasar negara kita. Tapi bagi seorang Ganjar Pranowo, seorang muslim yang taat, muslim yang baik, juga adalah seorang yang nasionalis. Dengan posisinya sebagai baca pres, Ganjar dinilai mempolitisasi agama dengan kemunculannya di azan maghrib stasiun TV milik Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Diketahui selain diusung PDIP, Ganjar juga diusung Perindo, Hanura, dan P3. Bawaslu menyatakan akan mengkaji soal ini, sementara KPI menyurati pihak TV untuk meminta klarifikasi. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, mantan Ketua Bawaslu RI Abhan menilai agak sulit bagi Bawaslu untuk menindak dugaan kampanye terselubung dari bakal calon Presiden Ganjar Pranowo yang muncul di tayangan azan salah satu stasiun televisi swasta. Pasalnya belum ada penetapan pasangan calon di Pilpres 2024. Kalau melihat pengalaman Bawaslu yang hari ini yang lakukan, saya kira memang benar apa yang disampaikan tadi saya dan Mas Rai. Nah, agak kesulitan Bawaslu untuk menjerat ya ini menjadi pelanggaran kampanye di luar jadwal ya. Karena dari sisi satu subjek sebagai peserta pemilu Pilpres itu belum ada penetapan. Tetapi sekali lagi tadi saya katakan, kalau ini kemudian ada simbol-simbol partai ya di dalam tayangan TV itu, maka Bawaslu harus melakukan tindakan. Karena apa? Sudah ada partai sebagai peserta pemilu sejak tahun 2022 kemarin sudah benar penetapan, artinya subjeknya itu sudah ada. Tetapi kalau subjek pasangan calon presiden belum ada, kita nunggu nanti pada bulan Oktober itu kan. Tetapi saya kira Bawaslu tidak hanya berhenti di situ. Tadi saya sampaikan, ini ada ruang lain yaitu di Undang-Undang Penyiaran, ya lembaga penyiaran yang harus dilakukan klarifikasi terkait konten ini ya. Karena apa, sekali lagi lembaga penyiaran ini membawa amanah ya, frekuensi itu milik publik ya, bukan hanya milik satu golongan dan sebagainya. Saya katakan oke lah, Perindo menjadi bagian dari partai pendukung Ganjar, tetapi TV-nya ini adalah menggunakan ruang frekuensi publik yang harus dipertanggungjawabkan pada publik, artinya harus berlaku adil tadi terhadap semuanya nantinya.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai kemunculan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di tayangan Azan, salah satu stasiun televisi swasta, menunjukkan motif politik yang tidak terbantahkan. Karena itu perlu kemauan dan tindakan tegas dari Bawaslu untuk memproses dugaan kampanye terselubung. Ya jelas tidak terbantahkan sebenarnya gitu. Persoalan kita kan sebenarnya bukan mengaitkan antara politik itu dengan peristiwa itu. Kalau itu sudah dengan sangat mudah dijawab. Masalahnya kan apakah tindakan itu dapat dinyatakan melanggar atau tidak oleh Bawaslu, kan itu sebetulnya. Nah saya mengatakan masalahnya bukan di soal nggak ada aturan, masalah di kita itu adalah soal bagaimana mindset Bawaslu-nya sendiri untuk menegakkan apa yang disebut dengan peningkatan kualitas demokrasi. Nah, saya tidak melihat sepanjang ini Bawaslu punya kemauan melakukan itu karena peristiwanya bukan kali ini saja, udah berulang-ulang peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa ini terjadi dan di Bawaslu lewat aja karena mereka mencari pasal yang memungkinkan untuk tidak ditindaklanjuti daripada mencari pasal yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti kan. Kan ini bukan kali pertama dengan berbagai modusnya yang terjadi kan sebetulnya gitu. Misalnya dulu saya juga pernah menyatakan ini kalau Bawaslu-nya mau, ini loh baliho-baliho yang mulai marak di mana-mana, ya kan? Kemudian Bawaslu menyebut ada ajakan memilih apa enggak ya? Ya jelas tidak ada ajakan memilih di baliho-baliho itu gitu. Dan sebagainya banyak sekali. Nah oleh karena itu problemnya bukan di aturan, problemnya di cara pandang Bawaslu, keinginan Bawaslu, kemauan Bawaslu untuk menegakkan ya katakanlah aturan-aturan yang menguatkan kualitas demokrasi itu. Itu persoalan terbesarnya sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.